Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kali ini Bu Lutfi akan melakukan pembahasan latihan soal net quiz tentang materi rotasi, transformasi yang bagian rotasi. Oke, ini sudah Bu Lutfi tampilkan. Yang ada di tampilan adalah net quiz materi rotasi ya. Oke, kita mulai nomor 1. Pernyataan yang benar tentang bangun yang mengalami rotasi. Oke, kalian ingat-ingat ya, ini adalah di dalam kotak ini adalah definisi dari rotasi. Gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar bangun trapesium yang dirotasikan. Oke, pernyataan yang benar tentang bangun yang mengalami rotasi yaitu bangun yang A, pilihan yang A, bangun yang dirotasi mengalami perubahan posisi. Jelas ya, betul ya. Karena bangun yang dirotasi yang awalnya di warna yang merah ini berubah ke warna yang biru ini. Benar. Kita lihat yang B, bangun yang dirotasi mengalami perubahan ukuran. Salah, karena rotasi hanya mengalami perubahan posisi saja. Bentuk dan ukuran dari bangun tersebut tetap sama. Berarti yang pilihan D juga salah. Yang C, bangun yang dirotasi tidak mengalami perubahan posisi. Salah juga ya, karena bangun yang namanya dirotasi pasti berubah posisi. Berarti jawabannya yang A. Oke, ini mungkin akan berbeda poin A, B, C, D-nya karena di latihan soal kalian dead quiz pilihannya Bu Lutfi acak. Jadi yang penting diperhatikan jawabannya bukan hanya A, B, C, D-nya saja. Kita lanjut ke yang nomor 2. Diketahui segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F berikut. Segi 6 tersebut diputar terhadap titik pusatnya dengan rotasi sebesar 300 derajat, berlawanan arah jarum jam. Jarum jam itu kalau jarum jam lingkaran, anggap aja lingkaran sempurna ya. Nah, kalau ke kanan ini kan bernilai negatif, kalau berlawanan arah bermuatan positif. Oke, sekarang berotasi sebesar 300 derajat berlawanan arah jarum jam. Titik B akan menempati posisi dalam satu putaran dibangun segi 6 ini, total derajatnya yaitu totalnya 360 derajat. Karena dia ada segi 6, berarti besar sudut tiap huruf ini, jarak antara setiap huruf ini adalah 360 dibagi 6, berarti 60 derajat. Nah, kita mau memutar sebanyak 300 derajat, berarti berapa kali perpindahan dari B ini ya? Dari B menjadi sebanyak 300 derajat, berarti ini 60 ke kiri lagi berlawanan arah jarum jam ya, 120 ke kiri lagi 180 ke kiri lagi 240 ke kiri lagi baru 300, berarti mengalami perpindahan atau perubahan posisi sebanyak 5 kali, maka titik B menempati posisi titik A. Jawabannya yang B kalau yang ada di layar. Oke, lanjut, nomor 3. Segitiga ABC mempunyai koordinat titik A 4,2, Bu Lutfi tulis langsung ya, A-nya adalah 4,2, titik B-nya adalah 8,3, dan titik C-nya adalah 5,5. Segitiga tersebut dirotasikan sebesar 180 derajat, 180 derajat terhadap titik pusat titik pusat O 0,0 menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. A aksen, B aksen, C aksennya Bu Lutfi tulis di sini. Dihapus dulu deh, nunggu nanti. Oke, A aksen, B aksen, C aksen. Nah, seperti ini. Kita lihat perubahan kalau kita lihat di tabel ini. Nah, di tabelnya ini perubahan kalau dia 180 derajat terhadap 0,0, berarti yang titik asalnya X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Negatif X, negatif Y.
Negatif X, negatif Y. Nah, kita lihat X-nya kan 4, berarti kalau negatif, negatif 4, negatif 2. Kalau B-nya 8, berarti jadi negatif 8, 3 berarti jadi negatif 3. C aksennya berarti negatif 5, negatif 5. Oke, A, B, C, D pilihannya adalah yang negatif semua, itu yang C. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Titik G, 2, negatif 3 dirotasikan sebesar 180 derajat. Titik G, 2, negatif 3 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,1. Hasil rotasi titik G berarti yang ditanyakan adalah G aksen. Oke, berarti kali ini titik pusat, tidak terhadap titik pusat ya, terhadap titik A 0,1 atau ini diibaratkan A, B. G aksen jika dirotasikan terhadap titik A, B, maka hasilnya adalah negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Oke, A dan B-nya siapa? 0 dan 1. A-nya 0, B-nya 1. X dan Y-nya siapa? X dan Y adalah nilai dari G, X, Y. Oke, kita hitung saja, berarti G aksennya adalah min X, berarti min 2 ditambah 2 dikali 0, negatif min dari Y, Y-nya adalah min 3. Berarti min dari min 3 ditambah 2 dikali B-nya adalah 1. Berarti G aksen adalah min 2 ditambah 0. 2 dikali 0, 0 ya. Min 2 ditambah 0 adalah min 2. Min 3 berarti plus 3, positif 3 atau tidak perlu saya tulis plusnya. 3 ditambah dengan 2, berarti G aksennya adalah min 2,5. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut. Titik A, 4, negatif 2. Saya tulis dulu. Titik A, 4, A aja. Sebentar. Titik A adalah 4, min 2 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusatnya 2,3. Hasil rotasinya adalah berarti ditanyakan A aksennya. Mirip ya seperti tadi pakai titik tidak 0,0 tapi A, B yaitu 2,3. Lagi-lagi saya tulis berarti A-nya 2, B-nya 3. X-nya 4, Y-nya adalah min 2. Berarti hasil bayangannya jika dirotasikan 90 derajat dengan titik pusat 2,3 yaitu min Y plus A plus B, X min A plus B. Oke, kita masukkan nilainya. Bu Lutfi tulis lebih atas. Min Y, Y-nya adalah negatif 2. Berarti min dari negatif 2 adalah 2. Ditambah A-nya adalah 2, ditambah B-nya adalah 3. X-nya adalah 4, dikurangi A. A-nya adalah 2, berarti 4 dikurangi 2, ditambah B-nya adalah 3. Oke. 2 tambah 2 tambah 3, 4 tambah 3, 7. Berarti A aksennya adalah 7, 4 dikurangi 2 adalah 2 ditambah 3, 5. Berarti A aksennya adalah 7,5. Jawabannya adalah yang C. Oke, nanti kalau Bu Lutfi selesai kok langsung di-scroll. Kan kalian bisa nge-back, bisa di-pause juga videonya. Nah, gitu. Titik P 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y dirotasikan terhadap titik pusat 180 derajat ini ya, bukan 1800. Berarti titik rotasi 180 derajat dengan titik pusat 0,0. Kemudian, nah dilanjutkan, direfleksikan. P aksennya ini berapa? Kan ketemu, lalu direfleksikan.
direfleksikan sejauh T-2,1, min 2,1. Nah, ini nanti P double aksennya jadi berapa? Oke, setelah dipikir-pikir ternyata tadi ada step yang Bu Lutfi kelewat. Saya ulangi aja ya. Karena ini ada yang pertama ternyata dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, tadi keliru, langsung dirotasikan. Keliru. Oke, sebentar ya. Ya. Oke, berarti yang pertama adalah titik P. Titik P ini 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti nanti P aksennya koordinatnya jadi min X, Y. Berarti kita tulis dulu P aksennya min dari X-nya dan min 3 adalah min 3, Y-nya adalah min 2. Oke, ini adalah yang pertama, direfleksikan. Selanjutnya dirotasikan 180 derajat dengan titik pusat 0,0. Nah, berarti di sini muncul P double aksen. Kalau dirotasikan 180 derajat terhadap titik pusat, maka hasilnya menjadi min X, min Y. Oke, X-nya berarti sekarang berubah ini ya, X-nya. Min dari min 3, maka P double aksen adalah min dari min 3 itu 3, min Y. Karena Y-nya 2, berarti min Y-nya adalah min 2. Dan setelah P double aksen ini kemudian direfleksikan oleh T min 2,1. Direfleksikan itu kan dicerminkan ya anak-anak. Nah, dicerminkan itu adanya dicerminkan terhadap garis. Sepertinya ini pembuatan soalnya keliru, harusnya mungkin ditranslasikan. Nah, berarti satu soal ini memuat pencerminan, rotasi, sama translasi. Ditranslasikan sebesar min 2,1. Saya tulis min 2,1. Nah, saya ubah warna. Berarti kalau sana ditransformasi sebanyak 3 kali menjadi P aksen, P triple aksennya, berarti min 3 dikurangi, salah kok min 3. 3 dikurangi 2, min 2 ditambah 1. Berarti P triple actionnya yaitu 3 dikurangi 2, 1, min 2 ditambah 1, min 1. Berarti jawabannya adalah 1, min 1 yang B. Oke. Silakan ditulis dulu. Oke, selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7 suatu titik dirotasikan 90 derajat. Berarti kita tidak tahu titiknya. Saya tulis ini X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat. Menghasilkan bayangan negatif 5, negatif 14. Nah, kalau kita lihat di sini karena searah jarum jam berarti bernilai negatif 90 ya, negatif 90 dengan titik rotasi 0,0 berarti titik bayangannya menjadi Y, negatif X. Berarti yang ada di bayangan ini adalah Y, negatif X. Padahal kita mau mencari apa? Kita mau mencari nilai X, Y. X-nya di mana di sini? Di sini adanya min X. Min X-nya itu min 14. Berarti kalau X-nya saja adalah 14. Y, di sini sudah ada Y, berarti tinggal nulis di atasnya. Berarti 14, negatif 5. Itu adalah titik A. Nomor 7 jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 8. Bayangan titik P. Bayangan titik P. P adalah A, B. Titik A dirotasi terhadap titik pusat 0,0 sebanyak semi negatif 90 derajat adalah P aksen min 10, min 2. Nah, kita harus mencari dulu nilai A dan B. Ini dirotasikan 90 derajat negatif ya, berarti searah dengan jarum jam. Sama dengan yang ini tadi, berarti hasilnya adalah Y, min X. Berarti perlu ditulis di sini adalah Y, min X. Padahal yang mau kita cari adalah X, Y. Ini X, Y berarti X